Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kakak-kakak dan teman-teman semua. Di sini kami dari FRI 051 ingin mempresentasikan tentang final report praktikum integrasi perancangan bisnis dan fasilitas industri. Perkenalkan, nama saya Nara Bagastama, kemudian ada kedua teman saya yaitu Brenda Lavarevina dan Rafli Ahmad. Di sini pembahasan tekmi dan PFT. Nah, yang pertama ada perancangan bisnis, yaitu ada jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Kemudian ada market analysis, pemilihan lokasi dengan faktor rating. Lalu ada strategi pemasaran, di sini ada routing sheet. Kemudian ada rencana produksi, di sini ada stacking maksimum dan lainnya. Lalu ada rencana SDM, ada luas area, ada proyeksi keuangan atau FTC, ada analisis kelayakan, initial layout setelah ARC, dan yang terakhir ada final layout. Silahkan Levin. Baik, selanjutnya ada perancangan bisnis. Di sini kita akan membahas produk. Yang pertama itu Art Origo adalah produk yang punya fungsi untuk menyimpan barang dengan kapasitas yang besar. Produknya itu bisa berupa payung, tas jas hujan, ataupun sepatu yang kering ataupun basah. Produk ini terdiri dari 4 material utama. Lalu produk ini mempunyai fitur tambahan juga untuk menggeser produk dan juga sebagai gantungan untuk mengantungkan pakaian. Lalu dimensi dari produk ini adalah 80 dikali 80 kali 175. Selanjutnya ada perusahaan. Perusahaan kami itu FRI 051 Company, lalu ada beralamat di Jalan Sukaraja Bogor, Jawa Barat, lalu sektornya home appliance dan tagline kami adalah estetik nomor 1 untuk kami. Lalu ada visinya itu menjadi produsen tempat payung yang futuristik serta multifungsi yang ergonomis. Lalu ada misinya, ada menawarkan kualitas dari produk itu sendiri, ada pengembangan dari produk inovasi dengan fitur tambahan, lalu ada juga memperhatikan etika, sopan santun, baik untuk konsumennya, lalu ada memberikan pelayanan yang paling baik pada konsumen, lalu yang terakhir ada mengoptimalkan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Lalu selanjutnya ada jarak. Jarak antara supplier dengan perusahaan itu sendiri. Bisa dilihat di sini terdapat masing-masing jarak yang berbeda-beda. Selanjutnya ada market analysis. Market analysis terdiri dari segmenting. Segmenting terbagi menjadi atas geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Lalu geografis itu, Art Origo Umbrella itu dijual pada lingkungan perkotaan dan rumah tangga. Dikarenakan produk kami itu sangat diperlukan terutama untuk lingkungan rumah yang minimalis, biasanya berada di lingkungan Kota Bogor. Lalu untuk demografisnya itu, alat yang diciptakan untuk peralatan rumah tangga yang dikhususkan untuk masyarakat untuk penghasilan yang golongan menengah, berkisar 3 juta sampai 5 juta. Lalu ada psikografis, akan dijual pada masyarakat yang memiliki peralatan rumah tangga yang serbaguna futuristik untuk golongan yang menengah. Lalu contohnya itu untuk ibu-ibu yang biasa menggunakan payung, lalu bapak-bapak yang sedang kehujanan, lalu ada juga anak-anak yang memakai sepatu untuk sekolah. Lalu ada behavior itu berfokus pada customer untuk menggunakan peralatan rumah tangga yang sifatnya itu memiliki kerapian yang tinggi. Selanjutnya ada targeting. Targeting itu perusahaan itu akan menggunakan spesialisasi pasar untuk sebuah strategi perusahaan yang memasukkan diri pada kebutuhan itu sendiri. Lalu ada positioning. Pengembangan dari tempatnya itu digunakan multifungsi, yaitu untuk menyimpan barang dengan kapasitas yang besar, untuk produk yang disimpan itu seperti payung dan lain halnya. Lalu ada juga produk ini itu alat rumah tangga yang bersifat futuristik dan sangat membantu. Selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix terbagi menjadi beberapa, lalu ada produk. Produk Art Origo sendiri itu produk pengembangan dari tempat payung yang digunakan untuk menyimpan payung, jas hujan, dan yang lainnya. Nah, lalu ada Place. Place itu perusahaan manufaktur dan memiliki gudang yang berlokasi di Jalan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Lalu ada Price sebesar Rp1.071.864 per unitnya. Lalu ada promotion dengan mengiklankan melalui website dan sosial media, yaitu dengan menggunakan Instagram. Next.
Lalu selanjutnya ada pemilihan lokasi dengan faktor rating. Yang pertama itu ada tabel kualitatif. Di sini terdapat UMK, total cost, dan juga availability, land. Lalu kita mencari masing-masing alternatif itu sendiri. Selanjutnya dari yang tadi kita dapat, kita bisa mencari dari masing-masing alternatif itu sesuai kuantitatif dan kualitatif. Lalu hasilnya terdapat Kota Bogor memiliki total yang lebih besar daripada kota yang lainnya. Marketing analisis terdapat dari potensial market. Potensial market itu alat rumah tangga yang tempat payungnya itu futuristik dan juga multifungsi untuk digunakan, dan juga terdapat analisis market. Analisis market itu memiliki pendapatan menengah dengan 3 juta sampai 5 juta, memiliki keinginan untuk membeli payung. Lalu selanjutnya ada target market. Target market itu pasar sasaran dari produk Art Oligo sendiri itu dari kelas menengah atas, level of competition. Produk ini termasuk ke dalam level oligopoli karena produk ini sudah banyak dibandingkan perusahaan kami. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu sendiri ada menggunakan ads Instagram dan juga ads website Tokopedia dengan menghasilkan total cost sebesar 973. Lalu ada total asumsi dari periode 2022 sampai 2026 dengan total masing-masing sebesar 1 juta. Lalu next. Lalu terdapat routing sheet. Nah, routing sheet ini sendiri menghasilkan produk sebesar 12 dengan operasi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada forecasting 12 periods. Dalam forecasting 12 periods ini berkisar 12 sampai 24 tahun dan juga memiliki jumlah 153,853 dengan D aksentenya itu sebesar 7.796. Bisa dilanjutkan ke teman saya, Nara Bagasama. Baik, di sini ada OPC dan produk structure dari produk kami, dari perusahaan kami. Di mana Artorigus Umbrella sendiri ini dimulai dari level 0, kemudian level satunya itu kita melakukan pengecatan, assembly, dan level 2-nya kita melakukan pemasangan menggunakan baut dengan ukuran M6 bolt, hex ring, terus melakukan pemasangan dengan tiang penyangga, handle, corong sepatu, corong payung, juga tendon air. Baik, di sini ada biaya. Biaya dikeluarkan yang pertama untuk estimate investment cost di tahun 2021. Kemudian ada depreciation cost dengan total di tahun 2022 itu sejumlah 121 juta sekian, 2023 110 juta sekian, 2004 99 juta sekian, 2025 88 juta sekian, dan 2026 sekitar 92 juta sekian. Nah, di sini ada maintenance cost-nya. Maintenance cost-nya itu sudah tertera di bawah total maintenance cost-nya dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Next. Oke, di sini ada production volume, di mana di sini terdapat selling volume, production volume, final inventory dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Angkanya sudah tertera di dalam presentasi ini. Sales forecasting, yang pertama ada sales target based on field survey. Itu kita survei dari tahun 2022 hingga tahun 2027 dengan amount of buyer-nya itu dari tahun 2022 7.796, dari tahun 2023 7.804, 2024 7.812, 2025 7.820, 2026 7.828, 2027 7.836. Nah, kemudian ada production volume, amount of buyer-nya. Yang pertama ada 7,874, 2023 7,953, 2024 8,033, 2025 8,114, 2026 8,196, 2027 8,278. Next. Oke, di sini ada bab 4, staking maksimum dan lainnya. Yang pertama ada staking maksimum.
Di staging maximum ini kita mengurutkan dari result of staging calculation, terdapat RECGBBU hingga W sampai SHIP. Di input data for unit load calculation juga sama, kita mengurutkannya dari GBBU terlebih dahulu, kemudian yang terakhir sampai pada akhirnya kita mencapai W hingga shipment. Oke, jumlah MHE yang terpilih. Di sini ada MHE atau Material Handling Equipment Specification dengan dimensi yang kita miliki 0,85 dikali 0,85 dikali 1,75 dengan kapasitasnya 500 kg. Ini bentuknya. Kemudian jumlah waktu pengantaran optimal. Di sini kami bisa mengurutkannya terlebih dahulu seperti yang tadi, dimulai dari GBBU hingga W-shift dengan unit load yang kita dapat ada 1 dan 37 dengan waktunya 2664 dan 434. Faktornya juga tadi kan 1 sampai 37. Lanjut. Oke, jumlah frekuensinya juga sudah tertera di sini. Kita pertama-tama mengurutkan kembali dari GBBU hingga W shipment-nya untuk jumlah frekuensi pengantarnya. Bisa dilanjut. Oke, di sini ada value chain di mana pertama ada activity, di sini pertama ada infrastruktur, HR management, teach development dan procurement. Nah, infrastruktur ini di mana manajemen umum, akuntansi, keuangan dan perencanaan strategis. Kemudian HR management yaitu kita melakukan rekrutasi, pelatihan, memberikan penghargaan pada anggota yang terpilih. Kemudian teach development yaitu penjadwalan lewat menggunakan manajemen situs web yang menarik, melakukan riset penjualan, beserta dukungan penjualan. Kemudian procurement-nya, pengadaan transportasi untuk pengiriman, pemilihan bahan baku material, biaya perjalanan, spare part, dan mencari supplier. Nah, di sini ada inbound logics. Inbound logics itu di mana ada penjadwalan pengiriman, kemudian ada operation, mesin pengelolaan, tenaga produksi, dan lain-lain, outbound logistik, penanganan material, stok, pengiriman, dan penjadwalan, marketing dan sales. Sini kita melakukan promosi, memperhatikan harga, melakukan iklan dengan menggunakan sosial media. Kemudian service, melayani pelanggan dengan mudah, rapi, kesabaran, menjaga kebersihan, cepat respon, dan membuat pelayanan produk berupa komplain asuransi dan retur barang yang berlaku sesuai ketentuan. Oke, ini ada struktur organisasi di perusahaan kami, di mana di sini kita memiliki CEO yang kemudian membawahi spesialis HRD, finance, dan production manager. Ada sales and marketing manager, kemudian di bawah production manager kita mempunyai production operator. Di bawahnya sales marketing manager kita memiliki sales and manager staff. Nah, di sini ada satu lagi CEO, production general manager, production lead, line head, production operator, marketing and sales, general manager, marketing and sales supervisor, marketing and sales staff, HRD management, HRD staff, kemudian ada finance management yang dibawahi oleh finance staff. Bisa lanjut. Baik, ini merupakan proses rekrutasi atau seleksi yang kami adakan dengan meng-hiring orang-orang di luar sana. Ini termasuk posternya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Rafli Ahmad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis layout sendiri diurutkan sesuai dengan hubungan dari antar mesin ataupun meja-meja produksi. Lalu ada bab 6 yaitu proyeksi keuangan. Pertama production and operation cost. Di sini ada production and operation cost yang dimulai dari tahun 2022 sampai 2026, di mana dalamnya ada direct material cost, direct labor cost, lalu total direct cost, lalu dari factory overhead cost-nya ada electrical machine expense, indirect labor salary, indirect material cost, dan seterusnya. Lalu untuk operation cost-nya sendiri ada marketing and selling expense, general administration, office electricity expense, exclusive labor salary, recruitment and selection expense, dan seterusnya. Dengan total production cost and operational
untuk tahun 2022 yaitu sebesar 7.590.000.000 sekian. Lalu untuk 2023 ada 7.634.000.000 sekian. Lalu untuk 2024 ada 7.690.000.000 sekian. Lalu untuk 2025 ada 7.889.000.000 sekian. Lalu untuk 2026 ada 7.934.000.000 sekian. Lalu di sini ada source of fund, di mana fund rekrutmennya ada total project cost atau TPC, yang mana di dalamnya ada fixed investment, lalu working capital, initial setup cost, dan trademark cost dengan total 2.768.387.081 juta. Lalu untuk source of fund-nya dibagi menjadi 100%, yaitu 80% untuk owner equity dan 20% untuk bank loan. 80% dan 20% itu sendiri dikali dengan total yang tadi. Lalu di sini ada installment debit. Installment debit itu sendiri total debitnya didapat dari loan bank yang sebelumnya. Lalu untuk angka-angkanya sendiri dapat dilihat seperti berikut. Lalu di sini ada cost of goods sold, di mana kita mencari harga yang paling optimal untuk penjualan produk kita. Di sini untuk perhitungannya sendiri ada direct cost, overhead cost, lalu dihitung total overhead cost-nya. Setelah itu ditambahkan, lalu didapatkan hasil 6.751.000.000 sekian pada tahun 2022 dan seterusnya. Lalu untuk cost of goods sold per produknya yaitu 857.000.000 lalu untuk 2022 dan seterusnya. Lalu di sini ada tabel kalkulasi untuk produk selling cost, di mana setiap tahunnya bertambah 5% dengan company profit pada tahun 2022 yaitu 240 juta sekian, lalu 2023 255 juta sekian, lalu 2024 296 juta sekian, 2025 347 juta sekian, dan 2026 392 juta sekian. Lalu di sini ada tabel profit loss, di mana isinya sama seperti di tabel-tabel sebelumnya. Yang berbeda hanya di sini ada gross profit, di mana gross profit itu didapat dari total income dikurang oleh total cost of goods sold. Lalu di sini ada total operational cost, lalu ada earning before interest and tax, lalu ada interest expense untuk setiap tahunnya seperti berikut. Lalu ada earning before tax seperti berikut. Lalu dikenakan pajak 5% setiap tahunnya, sehingga nilainya seperti berikut. Dan earning after interest and tax itu didapat dari earning before tax dikurangi oleh setelah membayar pajak. Lalu di sini ada cash flow. Untuk cash flow sendiri dalamnya ada estimated cash inflow, yaitu ada owner equity, bank loan, dan sales revenue. Lalu ada estimate cash outflow, yaitu machine and facility cost, tool cost, transportation cost, general admin cost, dan seterusnya. Lalu di sini ada total cash outflow, di mana net cash outflow itu dari inflow dikurang outflow. Dan beginning cash balance itu didapat dari uang yang didapat pada awalnya. Lalu setelahnya untuk tahun 2022 yaitu final cash balance ditambah net cash flow pada tahun tersebut. Begitu juga seterusnya. Lalu di sini ada balance sheet, di mana balance sheet ini dikerjakan untuk mengetahui bahwa total aset kita setara dengan total liabilities dan owner equities-nya. Bisa dilihat di sini semuanya setara atau sama dengan 0. Lalu bab 6 itu FTC. FTC ini sendiri didapat
dari harga material handling cost. Hanya bedanya ini dibuat menjadi chart. Lalu bab 7 ada analisis kelayakan. Nah, di sini untuk analisis kelayakan tersendiri ada yang pertama feasibility analysis, yaitu kita mencari NPV-nya dan PBT-nya, lalu mencari IRR dan BCR-nya juga. Lalu di sini kita mencari income statement raw material dengan persentase di atasnya yaitu 34% dan juga selanjutnya ada 35% yang kedua. Di sini ada raw material sensitivity, persentase increase-nya itu sama dengan yang sebelumnya yaitu 34 dan 35. Maka dihasilkan NPV yang pertama Rp23.719.392 dan yang kedua ada minus Rp65.703.444 dengan raw material cost are sensitive to 34%. Lalu di sini ada income statement and selling price. Untuk income statement and selling price sendiri itu persentasenya menjadi 33% dan 34%. Di sini dicari kembali selling cost per produknya, yaitu menjadi Rp1.121.998. Untuk yang 34% yaitu menjadi Rp998.977 dan untuk seterusnya. Di sini ada income statement selling price. Angka-angkanya dapat dilihat seperti berikut. Ini adalah hasil dari setelah dikalikan dengan 33%. Lalu yang ini hasil dari setelah dikalikan 34%. Lalu ini ada selling price sensitivity, di mana decrease in selling product price-nya sama dengan yang sebelumnya yaitu 33%. Lalu dicari initial cash flow-nya, lalu operational cash flow, net cash, power faktornya, lalu NPV-nya dan NPV kumulatifnya. Lalu untuk yang kedua juga sama, menggunakan 34%, untuk yang kedua sama seperti sebelumnya, dan dicarinya pun sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk persentase decrease-nya yaitu 33% dan 34%. Dengan hasil yaitu 33% menghasilkan NPV 25.977.530 dan yang 34% yaitu minus 66.090.289 rupiah dengan decrease selling product price yaitu 33%. Lalu untuk bab 7 yaitu initial layout setelah ARC. Berikut adalah initial layout setelah ARC. Terdapat beberapa sedikit perubahan dari initial layout sebelumnya. Lalu untuk bab 7 yaitu final layout. Dan di sini kami mendapatkan final layoutnya seperti ini. Didapatkan setelah menghitung cost terendah menggunakan aplikasi WinKSB dan didapatkan layout seperti ini. Ya, di sini ada gambaran SketchUp yang telah kami buat. Di sini ada inisial layout proses dari abjad B, A, di mana B sebagai forming mesin 1, pengukuran meja 1, GBP, REC, dan GBU. Lalu yang di bawahnya ada inisial dari D, C, E, dan I sebagai forming mesin 2, lalu ada pengukuran meja 2, lalu ada drilling mesin, lalu ada inspection meja 2. Lalu yang di bawahnya itu ada G, K, F, yaitu sebagai forming mesin 3, lalu ada pengecatan meja, lalu ada meja pengukuran 3. Lalu di bawahnya itu ada H, L, dan M. H itu sebagai inspection meja 1, L inspection meja 3, dan M packaging meja. Yang abjad J sebagai assembly meja. Lalu di sini ada fasilitas tambahan berupa toilet, masjid, kantor, dan lain halnya. Selanjutnya ada di bawahnya warehouse sebagai W dan shipping sebagai ship. Dan ini merupakan bagian depan dari kantor kita, FRI 051 Company. Sekian presentasi dari FRI 051. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.